warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Didi. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang lanjutan dari CFG ya, Context Free Grammar ya, untuk teori bahasa dan otomata. Nah, lanjutannya itu kita akan bahas tentang CNF. Sebenarnya ini lebih expand lagi ya, atau perkembangan dari CFG. Chomsky's Normal Form namanya, istilah kepanjangan ya. Nah, Chomsky's Normal Form itu merupakan seperti yang aku bilang tadi, pengembangan dari CFG. Nah, di sini dia bilang di sini ya, CFG atau Context Free Grammar itu adalah di dalam CNF jika dia bisa disebut CNF jika ada rule seperti ini. Jadi sebenarnya dari CFG kita turunkan lagi. Nah, turunkannya lagi menjadi yang namanya Chomsky Normal Form, istilahnya seperti itu. Dimana dia tidak ada yang namanya empty string, null string, dan seterusnya ya. Dan juga tidak ada yang namanya dua terminal yang secara bersamaan seperti ini. Nah, dua non terminal yang bersamaan. Non terminal generate satu terminal. Kalau misalkan ada dua terminal yang bersamaan, maka akan di-generate menjadi satu aja. Maka yang lain akan diganti menjadi sebuah variabel. Nah, kita akan lihat ya gimana cara mengubahnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau masuk ke metode CNF itu sendiri, kita flashback lagi, ulang lagi ya tentang materi CFG itu. Nah, di sini ada tambahan istilah lagi yang nanti disebut dengan LHS dan RHS. Nah, LHS itu bahasa kerennya dari simbol, sedangkan RHS adalah string dari simbol. Selanjutnya ada disebut dengan terminal, ini diingat-ingat aja. Ada juga disebut dengan non terminal, dimana terminal itu adalah lowercase letter, sedangkan yang non terminal adalah capital letters. Nah, simbol itu apa sih? Simbol itu yaitu terminal, non terminal ataupun variabel. Sedangkan kalau string of symbol itu gabungan antara terminal dan non terminal atau non terminal plus non terminal. Jadi seperti itu ya. Ingat lagi untuk istilah-istilah ini ya. Oke. Langkah pertama. Jadi sebenarnya dari gimana sih cara menurunkan CFG itu menjadi CNF atau mengkonvertnya? Langkah pertama adalah kita eliminasikan start symbol. Jadi misalkan ada start simbolnya S aja ya, S sama dengan RHS. RHS itu adalah string of symbol. Misalkan S nanti contohnya adalah misalkan AB. Nah, itu kita eliminasi, atau bisa dibilang sekarang start simbolnya bukan S lagi, jadi tinggal tambahkan aja ya start simbolnya, misalkan S1 sama dengan S. Jadi seperti itu. Nah, jika start simbol adalah S, maka in the right hand. Nah, jadi untuk mengeliminasinya, S itu S yang biasa, yang start simbol yang pertama tadi di CNF itu diubah menjadi S yang lain. Jadi nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kita lihat contohnya. Selanjutnya yang langkah kedua adalah kita menghapus yang namanya null, infinite, unit, useless, production. Contohnya adalah ini, empty. Misalkan di sini ada terminal A besar S, A empty string. Nah, yang kita akan hapus ini, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, lanjut lagi ke step ketiga. Kita mengeliminasi RHS. Jadi RHS itu yang bisa dibilang adalah stringnya ada dua ya, atau non terminalnya ada dua. Misalkan A besar dengan B besar, itu nggak mungkin. Atau A kecil sama A besar, contohnya seperti ini. Kita eliminasi kayak gimana sih? Eliminasi kayak gini. Kita buat variabel baru di mana R itu sama dengan A kecil, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, jadi istilahnya tidak ada non terminal atau terminal yang gabung secara bersamaan di dalam CFG, di dalam CNF. Kecuali ada kata or ini ya, biasanya ini istilah yang berbeda ya, berbeda. Misalkan S ini or, berarti kan S-nya ada banyak ya. Mungkin nanti tinggal dilihat aja nanti bagaimana hasilnya. Selanjutnya yang terakhir adalah tadi sama eliminasi yang namanya itu non terminal. Sama aja sih, kurang lebih sama ya kayak gini ya. Terminal sama non terminal, kalau misalkan ada bersamaan itu kita harus eliminasikan, kita ganti dengan variabel tertentu. Sama step 4 juga sama, dicek baik-baik lagi, kita pastikan dulu
apakah string of symbol ini sudah benar-benar nggak ada, jadi seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Dimana belum contoh ya. Ini sebenarnya sebuah apa ya, grammars ya, atau aturan yang sudah ada untuk Chomsky classification. Nah, ternyata setelah membaca-baca kemarin itu yang CFG itu, kenapa sih A besar itu berubah jadi bisa menjadi A kecil? Jadi kalian lihat di video aku sebelumnya itu ternyata dia menggunakan aturan Chomsky classification atau grammarsnya dari Chomsky ini. Nah, di sini ada grammarsnya, kita tinggal pilih nanti. Biasanya kalau untuk ada soal atau ada pertanyaan, biasanya nanti ditentukan kita menggunakan aturan grammar yang mana. Biasanya disebutin nanti G1 atau G2 dan gitu. Sebenarnya bukan cuma G1 dan G2 aja ya aturannya, ada banyak. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya. Sebenarnya yang kita pakai sebenarnya yang umum, yang pakai yang G1 sebenarnya. G2 ya ada yang pakai, cuma contohnya kebanyakan yang pakai G1. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya kita ubahlah CFG yang ada di sini, konteks free grammar ini menjadi CNF menggunakan grammar G1 atau aturan G1. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat yang namanya new production atau buat start symbol baru. Start symbol baru adalah misalkan di sini, kalau di sini kita lihat S ini adalah start symbolnya. Oke, kita buat start symbol baru di mana kita buat S1, di mana S1 adalah isinya adalah S. Nah, jadi ini adalah start symbol sekarang. Start symbol tidak ada yang isinya terminal atau non terminal, maka kita ubah jadi di mana S1 sebenarnya variabel S, di mana S itu adalah isinya adalah ini. Jadi tinggal ditambahkan aja sih sebenarnya. Selanjutnya, langkah kedua, kita menggunakan aturan atau rule G1, grammar 1, di mana kita akan menghapus dulu nilai empathy ya, nilai empathy-nya kita akan hapus. Selanjutnya, kalau misalkan sebenarnya nilai empathy-nya kita hapus, dan aturan yang selanjutnya adalah di sini G1 di mana kalau misalkan kalau di G1 aturan G1 itu apa ya? G1 di sini nggak semuanya sebutinnya. G1 kalau misalkan ada A sama dengan empathy null production, maka dia akan dihapus. Selanjutnya, setelah dihapus, dia akan dipindahkan ke yang tidak termaksud variabel A atau terminal yang bersangkutan. Maka dia akan pindah ke variabel. Jadi agak susah gampang ya membuatnya. Tapi sebenarnya kebanyakan ada yang bilang dipindah, ada juga yang bilang nggak perlu dipindah. Jadi kita ambil opsi aja. Kalian pilih yang mana? Selanjutnya, setelah itu kita tambahkan di situ. Sekarang kita menggunakan aturan grammar yang B1 itu kita ubah, di mana B itu akan berubah menjadi A besar, A kecil. Nah, A besar, A kecil itu diambil dari ini. Nah, selanjutnya B, nah, di sini katanya S sama dengan B. S sama dengan B, di mana di sini akan diambil ini ya. B-nya juga diambil di sini. Maaf, ada yang salah. B-nya akan diambil dari sini juga. Kenapa A nggak diambil? Karena A di sini sudah ada 2. Ini nggak mungkin. Jadi sebenarnya kenapa sih ini di remove? Sebenarnya tujuannya untuk menghapus ada double ini juga, nanti akan kita hapus juga nanti yang gini. Kita akan gantikan. Kita lihat nanti ya, lanjut lagi. Nah, selanjutnya setelah kita remove SB-nya, B-nya kita hapus. Selanjutnya di sini, makanya di sini tidak ada intinya menurunkan lebih banyak lagi ya variabel itu menjadi variabel yang lebih detail. Jadi itu kalau untuk Chomsky normal form. Selanjutnya kita akan menghapus S yang ini lagi. Kita isi dengan ini. Jadi sekarang S1 kita ganti menjadi S0. Sama aja sebenarnya, cuma ganti nama variabelnya aja sih sebenarnya. Setelah itu kita akan masuk ke step ketiga, yaitu mengubah hera S itu atau simbol of string-nya itu menjadi yang memiliki non terminal. Jadi kayak gini ya. Nah, yang ada ini kan kita ubah, terus nanti kan kita ubah, ini ada 2, ini akan kita ubah juga, ini akan kita ubah. Jadi kita akan ubah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Nah, yang pertama kita ubah adalah kita cari yang ada
A-nya dulu, A kecil. Kita sekarang buat variabel baru di mana X itu sama dengan A kecil. Jadi seperti itu. Setnya diubah lagi yang tadi ini, BB ini, XB ini ya, kita ubah karena ini kan sudah sesuai aturan ya. Ini namanya variabel, kalau ini adalah terminal, variabel dan terminal sudah. Jadi kita ubah yang ini kan gara-gara ini masih ada hubungan ya, kita sama terminal nggak boleh, maka kita buat R, jadi R sekarang itu sehingga tidak ada yang namanya yang utamanya di sini adalah tidak ada yang memiliki RHS-nya adalah terminal dan terminal atau non terminal, terminal atau non terminal dan terminal. Jadi intinya seperti itu. Mengubah lebih detail lagi dari yang pertamanya tadi ini 1 2 3 3 baris, 3 menjadi banyak baris, 1 2 3 4 5 dan kedua kalinya ya. Tapi dengan adanya ini kita bisa membuat rumus atau bisa dibilang grammars untuk text processing lebih gampang ya. Jadi ini dasar kalian kalau untuk belajar text processing dari sini. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan tinggal komen aja. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.